Hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fi mahdi illa salasa Isa wa kana fi bani Israila rajulun yuqalu lahu Juraijun kana yusolli ja'athu ummu fada'athu faqala ujibuha usolli faqalat Allahumma la tumittu hatta turiyahu wujuha mumisati wa kana Juraijun fi sawmatuhu fata'aradat lahu imratun wa kallamatu fa'aba fa'atat ra'iyan famkanat min nafsiha fawaladat gulaman faqalat min Juraijin fa'atahu fakasaru sawmatuhu wa anzaluhu wasabbuhu fatawadda'a wa sholla summa atal gulama faqala man abuka ya gulamu qala ra'i qalu nabni sawmataka min sahabin qala la illa min tini wa kanat imra'atun turdiu binan laha min bani Israila famarra biha rajulun raqibun su syaratin faqalat Allahumma ja'al ibni mislahu fataraka sadiha wa aqbala 'ala raqibi faqala Allahumma la taj'alni mislahu summa aqbala 'ala sadiha yamassu qala Abu Hurairah kani unzuru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu isbahu summa murra bi amatin faqalat Allahumma la ta'jal ibni misla hazi fataraka sadiha faqala Allahumma ja'alni mislaha faqalat lima zaka faqala raqibu jabbarun min ajababirati wa hazil amatu yaquluna sarakti zanaiti walam taf'al. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali 3 orang. Yang pertama Nabi Isa, yang kedua dahulu ada seorang laki-laki Bani Israil yang bernama Juraij. Ketika dia sedang sholat, ibunya memanggilnya, namun ia enggan menjawabnya. Lalu dia bergumam dalam hati, apa aku penuhi panggilannya, apa aku teruskan sholatku? Lalu ibunya berkata, ya Allah, janganlah kau jadi matikan ia sebelum kau perlihatkan ia wanita berzina. Suatu hari Juraij berada di biarannya, lalu datanglah wanita dan merayunya. Lalu Juraij menolaknya. Lalu wanita itu pun menghampiri pengembala dan dapat merayunya hingga melahirkan seorang anak. Lalu wanita itu berkata, ini anaknya Juraij. Lalu semua orang pergi ke Juraij, menghancurkan biarannya dan memaki-makinya. Lalu Juraij berwudu dan sholat. Lalu Juraij menghampiri bayi itu dan berkata, siapa bapakmu wahai anak? Lalu anak itu berkata, seorang pengembala. Lalu orang-orang berkata, kami akan membangun kembali biaramu dengan emas. Lalu Juraij berkata, tidak, dari tanah saja. Dan yang ketiga, ada seorang ibu Bani Israil yang sedang menyusui anaknya, dan di hadapannya lewatlah laki-laki yang tampan dan gagah yang sedang mengendari kendaraannya. Lalu ibu itu berkata, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Lalu tiba-tiba anaknya melepaskan puting susu ibunya dan memandang laki-laki tampan itu. Lalu berkata, ya Allah, janganlah jadikan aku seperti dia. Lalu bayi itu pun menghisap kembali puting susu ibunya. Abu Hurairah berkata, sepertinya aku pernah melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghisap jari beliau. Lalu beliau melanjutkannya. Lalu lewatlah budak wanita. Lalu ibu itu berkata, ya Allah, janganlah jadikan anakku seperti dia. Lalu anaknya pun kembali melepaskan puting susu ibunya dan berkata, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Lalu ibu itu berkata, mengapa kau berkata begitu? Lalu anak itu berkata, sesungguhnya laki-laki tampan itu ialah orang-orang yang kejam atau diktator. Sedangkan budak wanita itu, orang-orang berkata, kamu mencuri, kamu berzina, padahal dia tidak melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.